Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Elpa Hermawan SIKOM MM selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking dan teman-teman sejawat kelas 442A01 serta viewers yang saya cintai. Di hari yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah ekonomi masyarakat di kalangan bawah. Saya Amalia Fadia Adlina selaku moderator yang akan membimbing berjalannya diskusi kali ini. Serta saya akan didampingi oleh dua teman saya, yaitu Melda Lestari sebagai kontra dan Kristi Vera Noventa sebagai pro. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi yang akan kita bahas kali ini. Dewasa ini kasus COVID-19 sangat meningkat di Indonesia. Terdapat kurang lebih 40.000 jiwa yang terkena virus COVID-19. Tidak dapat dipungkiri jika wabah COVID-19 ini dapat menyebabkan banyak masalah sosial masyarakat. Telah melumpuhkan hampir seluruh aspek yang ada di Indonesia. Salah satunya aspek ekonomi. Permasalahan yang menerpa berbagai aspek perekonomian nasional di Indonesia ini perlu diatasi dengan kejelian dan ketelitian. Perlu melibatkan berbagai aspek dari kalangan masyarakat. Dampak ekonomi dari pandemi ini memiliki efek dramatis pada kesejahteraan sebuah keluarga. Bagi keluarga yang rentan, hilangnya sebuah pekerjaan itu sangat berdampak pada kemiskinan, kesehatan, kurangnya gizi pada anak-anak, dan berkurangnya akses kesehatan di luar COVID-19 tersendiri. Terkonfirmasinya kasus di berbagai negara yang berpendapatan rendah dan menengah sangat berdampak pada masyarakat paling rentan di dunia. Meski kecenderungan meninggal akibat COVID-19 ini lebih rendah, banyak orang usia kerja yang akan terancam jatuh sakit karena dia merasa kelelahan, frustasi, serta keluarganya akan merasa terancam secara finansial. Mereka juga akan merasakan beban akibat ketidakhadiran kerja selama beberapa hari atau pekan selama WFH. Namun ada saja pro kontra yang ada di masyarakat. Salah satunya pro kontra dari kedua teman saya, yaitu Melda dan Venta. Lu tahu nggak sih keadaan ekonomi sekarang, apalagi semenjak coronaan ini? Ya, gue rasa sih makin kacau ya. Terus lu tahu nggak pembagian BLT ini? Menurut gue tuh BLT ini kan disamaratakan ya sama si pemerintah. Terus ternyata ada juga tuh yang nggak daftar ikut, jadi kayak banyak yang banyak yang protes. Kalau menurut gue ya, pembagian BLT tuh kayak kurang merata aja gitu di masyarakat kan. Jadi kayak bikin orang tuh jadi kayak ngerasa terjadi kesenjangan sosial, udah gitu tuh jadi cemburu sosial. Jadi menurut gue tuh ya BLT nggak merata aja gitu. Ya mau gimana kan, biaya di pemerintah juga nggak banyak buat nyerahin si BLT ini. Tapi kan masyarakat miskin kan banyak, jadi mau nggak mau harus ditindong, BLT itu harus merata. Makanya kerja. Terus banyak kan ya perusahaan-perusahaan yang bangkrut gitu. Iya, kalau gue sih ngerasa kalau perusahaan yang bangkrut itu karena harga barang tuh naik, udah gitu nggak sesuai dengan permintaan konsumen ya kalau menurut gue. Jadi kayak berkurangnya pemasukan buat gaji karyawannya di perusahaan. Jadi ya gitulah, kayak jadi kontrak
menurut gue sih kontra banget. Ya kalau menurut gue sih kayak bangkrut, iya sih banyak yang bangkrut. Cuma eh, emang karena pemasukan barang kan, jadi karena ditutup nih transportasinya, dan menurut gue pembelinya juga jarang karena eh, apa namanya, gajinya juga diturunin. Jadi mau nggak mau perusahaan kan banyak yang utang ya, kayak bayar gedung, bayar barang-barang, bayar ke toko-toko, pasti kan banyak banget tuh utang. Makanya mau nggak mau harus bangkrut, harus ditutup total. Iya, tapi kan jadinya ngefeknya gitu, kasihan juga karyawannya nggak digaji. Makanya banyak PHK ya. Iya, udah gitu PHK-nya tuh besar-besaran banget. Yang gue rasainnya, adik gue tuh juga kena PHK. Pikir gue ya, jadi ngefeknya tuh ya gimana ya, jadi bikin kesal juga gitu ya kalau menurut gue. Karena kan ya lagi posisi begini pandemi, malah di PHK. Masa dia nggak mikirin sih gimana karyawannya? Ya gimana ya, soalnya kan perusahaan juga pasti punya kas buat sebagian buat bayar barang, sebagian buat gaji. Ya mau nggak mau si perusahaan ini harus mengurangi besar-besaran si karyawan-karyawan ini kan. Terus gua rasa ya PSBB tuh membuat masyarakat sengsara kalau menurut gua ya, karena itu yang gua rasain dan gua lihat sekarang. Tapi gua nggak tahu menurut lu itu tuh seperti apa. Menurut gue sih PSBB tuh kayak buat membiasakan diri yang biasanya kerjanya di luar nih, di lapangan atau di kantor-kantor yang biasa di pinggir jalan, yang di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, yang biasa di luar, terus tiba-tiba suruh kerja di WFH di rumah. Ya kita harus membiasakan diri. Masa kita harus tiap hari di luar, harus panas-panasan, harus kehujanan, terus tiba-tiba kena corona, positif corona, kan nggak mungkin. Iya sih, tapi ya kalau menurut gua ya itu tuh jadi efek aja gitu buat masyarakat sekarang ini ya kalau menurut gua. Dan gue juga ngerasa juga kan kayak pembatasan penumpang tuh di setiap kendaraan angkutan umum, apa di driver ojol ya kan, kayak kurangnya pemasukan buat mereka. Udah gitu membuat antrian panjang di sekitar transportasi umum tuh. Jadi menurut gue ya itu sih nggak efektif banget ya kalau menurut gue. Jadi kayak gimana, jadi ya sama aja dong gitu, undang orang penyakit juga corona. Ya kan kita harus mencegah penyebaran virus, terus kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Masa kita harus berdempet-dempet terus tiba-tiba kena positif semuanya? Kan pemerintah juga nggak mau tahu. Ya tapi kan itu ngefeknya jadinya ke masyarakat kita juga, kasihan kalau mencari nafkah jadi gitu, jadi kurang pemasukan. Ya itu tergantung diri sendiri sih, kita harus mematuhi protokol. Kalau diri sendiri nggak mau ikuti protokol, ya mau gimana? Kita harus menjadi contoh untuk orang lain. Iya sih, udah gitu kan juga bahan pangan kan juga naik ya, gimana ya, udah di tengah masa pandemi kayak gini, udah gitu bahan pangan naik ya. Menurut gua tuh ya nyusahin aja gitu, makin udah orang susah ya dibuat tambah susah kalau menurut gua. Ya gimana ya, kan corona nggak datang ngomong permisi ya saya mau lewat, kan nggak mungkin. Ya iya memang nggak mungkin ya, cuma ya gitulah efeknya. Ya padahal kan semua pemerintah tuh udah mensurvei semua tempat yang benar-benar terdata, yang apa ya, maksudnya tuh yang benar-benar orang tuh butuh banget si sembako ini. Nah terus dikasih ke pengurusnya pemerintah setempat. Nah pengurus setempat, nah si pengurus setempat ini ngasih ke warganya. Ya, tapi kan ya kayak yang gua rasa dan gua lihat ya nggak rata gitu aja sih menurut gua. Ya jangan kayak gitulah. Ya mau nggak mau kan kita juga eh,
harus membagi rata ya. Misalnya lu dapet sembako berapa nih, dapet sembako 10 kilo beras. Nah itu nggak mungkin lu ternyata harus 10 kilo, ternyata si pengurus setempatnya tuh tahu ada yang kedata tapi nggak dapet. Emang nggak makan harus dibagi juga dong ke dia. Jadi bisa dibagi rata 5 kilo 5 kilo. Ya sih, tapi ya itu sih yang gue lihat ya, kenyataannya itu sih menurut gue tergantung semuanya dia di kebijakan masing-masing aja sih. Ya yang penting lu bisa makan kan. Yoi. Ya, nggak harus kayak aduh gue 10 kilo habis itu habis hari itu juga nggak mungkin lah. Iya. Itu sih yang sadar ya, nggak boleh bergantung sama listrik. Ya tapi kan mau nggak mau ya kita kan memang pakai listrik. Udah gitu ya asal pas kita lihat rekening listriknya kok lonjoknya tinggi banget, jadi kayak gimana gitu, kayak kaget, buset kok bisa semahal ini ya, padahal di bulan-bulan lalu tuh normal aja ya kalau gua. Jadi Ya. kayak kaget gitu efek buat gue ya. Iya kan karena kita semuanya di rumah, mau nggak mau lu pasti biayain menggunakan semua yang beralir listrik kan. Nggak mungkin lu ngecas HP nggak pakai listrik ya, tapi maksudnya ngecas atau menggunakan listrik ya seperlunya aja. Dan ingat ya, sekarang tuh ada token gratis. Gua baru denger itu ada token gratis. Apa mungkin cuman kurang bersosialisasi aja kali ya, jadi gue nggak tahu ada ternyata tuh ada token listrik gratis dan gue nggak tahu, itu masalahnya. Ya kalau itu sih gue juga baru tahu sih yang kemarin ya, gue baru dengar tuh tetangga gue pada ngomong itu ada token listrik gini. Terus akhirnya syaratnya kita harus daftar dulu tuh ke Dia pakai daftar ya. Iya ya lah, kalau nggak daftar juga lu ngelonjak lagi itu listrik. Iya kan, gue juga nggak tahu. Gue kalau nggak disosialisasi dan nggak dikabarin apa beritanya, gue nggak tahu apa-apa yang terjadi. Makanya Bu, kalau pakai HP jangan tiktokan mulu, jangan nonton Netflix terus TV-nya nyala, lu nontonin HP apa nontonin TV? Ya kalau gue sih nontonin semuanya. Baca berita, jangan tiktokan terus. Maaf. Dengan permasalahan ekonomi yang ada, setidaknya pemerintah sudah berusaha memulihkan kondisi yang ada. Salah satunya memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI dan OJK Perbankan Nasional. Untuk bagaimana sektor bisnis, sektor real, usaha tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Peningkatan dan perluasan PK serta kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Kita sebagai masyarakat diharapkan dapat mengerti kondisi saat ini serta memanfaatkan waktu yang ada di rumah, berkumpul bersama keluarga, membangun bisnis dari rumah, kemudian menjadikan hal ini sebagai sebuah pelajaran untuk menata finansial di kedepannya. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil sebagai moderator, semoga bermanfaat. Bye-bye. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Hal bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu kala itu, oh tersalurkan.
aliran syaraf